Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nanda dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Nah, kali ini saya akan membawakan presentasi tentang praktik kebidanan yang sensitif di budaya. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang pengertian budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut KBBI, pengertian dari budaya adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang, ataupun kebiasaan yang sulit untuk diubah. Jadi yang dimaksud dari budaya ini adalah suatu gaya hidup yang berkembang dan diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang ke generasi berikutnya dan berasal dari pikiran, adat istiadat, ataupun kebiasaan budaya tersebut yang sulit untuk diubah. Nah, dalam praktik kebidanan terdapat 3 aspek budaya, yaitu yang pertama adalah healthy life, yaitu tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-temurun dalam pemberian makanan bayi. Yang kedua ada lifestyle, yaitu gaya hidup yang berpengaruh pada kesehatan. Yang ketiga ada health seeking behavior, salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit tidak perlu pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan. Yang pertama pada saat hamil, yaitu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan bayi bagi janin dalam proses menjadi bayi saat kelahirannya. Contohnya upacara 7 bulanan di Jawa. Nah, kalau upacara 7 bulanan di Jawa itu biasanya disebut dengan tingkeban. Tingkeban itu biasanya dilakukan agar mengupayakan sang anak agar selamat hingga lahir ke dunia dan menanamkan bahwa pendidikan sudah ditanam sejak dalam rahim ibu. Dalam acara ini sang ibu dimandikan dengan air kolam lalu diadakannya pengajian. Yang kedua ada pantangan memancing ikan karena akan membuat bibir anak sumbing. Itu adalah tradisi dari adat Jawa. Biasanya masyarakat Jawa lebih percaya akan ketika sang suami atau ayah dari anak tersebut memancing ikan, itu akan membuat bibir anak sumbing. Yang kedua larangan masuk hutan. Yang keempat pantangan keluar maghrib. Yang kelima pantangan menjalin rambut karena bisa menyebabkan lilitan tali pusat. Nah, ini biasanya sering terdapat di tradisi-tradisi masyarakat Jawa. Karena kalau kita menjalin rambut misalnya, kan rambut itu nanti dijalin lalu membuat tali pusar. Sang anak itu bisa tali pusar. Selanjutnya dalam persalinan, yang pertama itu ada memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Nah, sebenarnya ini tidak boleh dilakukan. Tapi masyarakat Indonesia masih percaya bahwa memasukkan minyak ke dalam vagina itu dapat memperlancar jalan persalinan sang anak. Yang kedua, melakukan ritual bakar kemenyan dengan tujuan memanggil roh nenek moyang agar dapat membantu kelancaran persalinan. Ini biasanya terdapat di tradisi masyarakat Jawa dan masyarakat Sumatera. Karena menurut mereka bahwa ketika membakar kemenyan lalu memanggil roh nenek moyang itu dapat membantu lancarnya persalinan itu. Yang ketiga, minum air akar rumput Fatimah agar dapat membuat persalinan lancar. Selanjutnya pada saat nifas, yang pertama ada memakai rempah-rempah atau parem di dahi ibu dan bayi dianggap dapat menjaga ibu dan bayi dari gangguan roh jahat. Ini terdapat tradisi dari Melayu. Biasanya masyarakat Melayu itu meletakkan rempah-rempah di dahi ibu dan bayi dengan tujuan agar ibu dan bayi dilindungi dari roh jahat. Lalu yang kedua, larangan memakan cabai karena dianggap tidak dapat mempengaruhi ASI ibu menjadi pedas. Yang ketiga, tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari karena bisa sawat. Selanjutnya perawatan bayi. Yang pertama, ari-ari ditanam di dalam kaleng atau kendi bersama dengan alat tulis, cabai dan bawang dan diberikan penerangan seperti lampu atau pelita. Ini banyak dipercayai oleh masyarakat Melayu dan masyarakat Jawa karena biasanya dengan tujuan ketika ari-ari ditanam dalam kendi bersamaan dengan alat tulis karena
bahwa si anak diharapkan bisa menjadi pintar dan rajin menulis, serta cabai dan bawang agar kalau si anak perempuan rajin memasak dan pandai memasak, serta diberikan penerangan seperti lampu atau pelita dengan tujuan untuk menghindari roh-roh halus datang mendekati ari-ari tersebut lalu memakan ari-ari tersebut. Lalu yang kedua, meletakkan kitab suci dan gunting di sisi atau bawah bantal bayi, karena ini dianggap sebagai untuk mengusir roh jahat agar tidak mengganggu bayi. Yang ketiga, khitan dilakukan pada bayi laki-laki dan perempuan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.